pagi Ibu, apa kabar Pak Dede? Pagi. Baik, Pak Dede, saya calon guru penggerak ini mengadakan pra-observasi kepada Ibu untuk tentang persiapan Ibu dalam menghadapi kegiatan belajar di kelas. Baik, kira-kira sebelum supervisi, persiapan apa saja yang Ibu sudah siapkan untuk menghadapi supervisi? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Persiapan saya untuk menghadapi supervisi yaitu yang pertama terlebih dahulu adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, di mana dalam perangkat pembelajaran itu yang berisi yaitu tentang RPP, kemudian LKPD, kemudian juga kita menyiapkan buku sumber yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dengan daftar nilai. Itu yang pertama. Baik, kira-kira materi apa yang Ibu akan sajikan pada kesempatan nanti? Untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu saya akan melanjutkan materi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Baik, terima kasih. Jadi ini materi baru atau materi lanjutan dari sebelumnya? Materi lanjutan dari sebelumnya. Terus kira-kira Ibu sudah sampaikan materi ini, kira-kira tujuan akhir dari pembelajaran dari materi Ibu mengharapkan kepada siswa itu seperti apa? Jadi tujuan dari kegiatan pembelajaran yang hari ini di sini berkaitan dengan masa praaksara. Tentunya nanti dari setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran ini diharapkan untuk peserta didik itu bisa memahami tentang kebudayaan yang ada pada masa praaksara, kemudian membandingkan dengan kebudayaan yang ada pada saat ini. Apakah masih terbawa dari dulu sampai sekarang, masih terbawa dengan saat ini atau tidak. Jadi saya mampu untuk memahami tentang kebudayaan. Baik. Kira-kira metode apa yang Ibu gunakan? Metode yang saya gunakan yaitu metode PBL. Kenapa saya ambil PBL? Karena metode PBL itu di situ siswa itu menggali sendiri informasi, mencari informasi berkaitan dengan materi, kemudian berusaha untuk memecahkan sendiri apa yang ingin dikatakan. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan informasi tentang informasi yang saya gali lewat pra-observasi ini, dan kira-kira kapan Ibu mau diobservasi? Mungkin kalau ada kesempatan hari ini boleh. Hari ini. Jadi hari ini Selasa 23 saya observasi Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sukses. Terima kasih. Selamat pagi, silakan dulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa dulu. Saya kegiatan belajar kita dalam silakan salah satu pimpin doa spontan. Yang lainnya silakan berdiri. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita menyiapkan hati dan tangan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami bersyukur kami haturkan kehadiran ini atas segala permintaan sepanjang pagi tadi hingga saat ini. Sekarang kami akan mulai KBR. Kami menyatakan segala keputusan dalam hati dan pikiran kami agar kami dapat melaksanakan KBR dengan baik. Namun kami puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, Ibu akan mengecek tampilan dulu. Akses Mediati. Ada.
Agustinus Rianto. Yang tidak hadir siapa hari ini? Supaya cepat ya. Ada yang tidak hadir? Ya. Merly, bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke, Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa pada pagi hari ini kelas 7B dalam keadaan baik-baik saja. Baik, Ibu akan melanjutkan materi kita. Kemarin Ibu sudah kasih kalian LKPD, materi tentang masyarakat Indonesia, bahkan kalian sudah mengerjakan tugasnya, toh? Ada yang belum kumpul, toh? Ada yang belum. Baik, materi kita lanjutan dari kemarin, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Bagaimana hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara hingga pada saat ini. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk dibahas di dalam kelompok. Nanti kalian silakan mengamati LKPD-nya. Kerjakan di kertas nanti ya. Apa nanti instruksinya. Nah, sebelum kita mulai berdiskusi dalam kelompok, ada beberapa hal yang akan kita buat kesepakatan sebelum kita masuk diskusi. Yang pertama tentang penilaian. Hal-hal apa saja yang akan kita nilai dalam kegiatan diskusi kelompok, yaitu yang pertama keaktifan. Keaktifan kalian dalam berdiskusi kelompok. Aktif bukan berarti ribut di kelas ya, tetapi aktif mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan atau membantu jawaban dari kelompok lain. Itu akan diberikan penilaian. Kemudian yang berikutnya, nanti yang presentasi juga Ibu berikan nilai tersebut. Itu adalah kebiasaan yang kita perbuat selama ini. Itu untuk sistematika penilaiannya. Sekarang kita akan masuk ke diskusi. Itu kalian ada hal-hal yang harus didiskusikan di dalam kelompok. Yang pertama, bacalah materi tentang kesebaran nenek moyang pada buku PS kurikulum 13 halaman 220 sampai 222. Terus kalian mencermati peta, di situ juga sudah bisa
kalian bisa merumuskan beberapa pertanyaan dari materi yang akan dibaca nanti. Oke, bukunya sudah ada. Kalian tinggal mencari kira-kira apa yang akan kalian tanyakan berkaitan dengan LKPD yang disajikan ini. Setelah itu kalian mencari jawabannya, kemudian dipresentasikan. Bisa dipahami? Baik, kalian bisa mulai diskusi dari sekarang. Ibu berikan waktu 20 menit kalian untuk berdiskusi. Silakan. Dikerjakan di kertas ya. Dikerjakan di kertas. Tolong tulis nama anggota kelompoknya. Royong di dalam lingkungan sekolah, dalam hal mungkin kalian kerja bakti, ya kan? Kerja bakti, kemudian piket, bersih-bersih itu kan kalian saling bekerja sama, bukan hanya tugas satu orang toh. Kemudian yang berikutnya nilai musyawarah. Nilai musyawarah dalam lingkup sekolah ini kita contohkan mungkin dalam saat pemilihan OSIS kita perlu bermusyawarah. Kemudian saat diskusi kelompok ini kalian bermusyawarah toh, bermusyawarah untuk merumuskan jawaban yang benar atau tidak. Yang berikutnya nilai keadilan. Nilai keadilan itu setiap hal yang kita lakukan harus berdasarkan dengan nilai yang adil. Mengambil keputusan harus dengan adil. Yang berikutnya tradisi bercocok tanam. Kalian lihat di sini di Maumere ini, khususnya di dekat-dekat di bagian dari sini juga kalian melihat ada kegiatan cocok tanam. Itu kita di sawah. Kalian lihat petani-petani itu mereka bercocok tanam menanam padi, jagung, itu dengan hasil-hasil kimia lain. Yang berikutnya tradisi bahasa. Bahasa juga kita tetap kembangkan sampai dengan saat ini. Buktinya apa? Bahwa masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Di sini di daerah sini ke sana sedikit, mungkin ke tanah air bahasanya sudah berbeda. Maknanya sama tetapi artikulasi bahasanya berbeda. Kalian bisa contohkan? Apa contohnya? Bahasa dari segi bahasa. Contohnya apa? Contohnya apa? Dari segi bahasa. Bahasa daerah. Apa contohnya? Kalian bisa berikan contoh. Kalau terima kasih bahasa daerah di sini apa? Bahwa ada yang disikat itu tanpa huruf G, bukan berbeda, maknanya sama, tapi pengungkapannya berbeda. Adalah nilai-nilai tradisi kebudayaan yang kita bawa dari masa praksara hingga saat ini. Di era modern ini kita bisa melestarikan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh nenek. Mungkin dari materi kita kali ini ada pertanyaan. Ya, makasih Pak. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Ras lain yang mendiami kepulauan di Indonesia. antara lain suku Dayak, Toraja, Batak, dan Bengkulu. Sekian dan terima kasih. Baik, itu hasil presentasi diskusi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1, kelompok 3. Mungkin kalian ingin bertanya atau ingin menambah materi yang sudah disampaikan dari kelompok. Silakan, Ibu berikan kesempatan. Bagi yang penanya, tolong angkat tangan, kemudian sebut namanya supaya bisa memberikan penilaian dari sini. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 3?
Ayo. Silakan. Kalau misalnya tidak bertanya boleh, kalian mau melengkapi menambahkan materinya boleh. Mungkin beda dengan jawaban kalian. Silakan. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok yang berikutnya kelompok berapa? Silakan kelompok 3. Baik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari keturunan bangsa apa yang mendiami Indonesia Timur? Jawab, mereka yang ke arah timur menatap di Papua, Kepulauan Rai, Pulau Seram, dan Sulawesi Selatan. 2. Jelaskan perpindahan dan persebaran bangsa Melayu Australia ke Indonesia pada periode kedua. Gelombang kedua bangsa Melayu India. Bangsa ini datang membawa kebudayaan logam seperti kapak, corong, dan malaka. Suku bangsa yang merupakan keturunan bangsa Melayu India antara lain suku Jawa, Melayu, Bugis, Minang. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 3. Berikan kesempatan ke kelompok lain, silakan. Mungkin mau bertanya atau menambahkan. Jangan diam saja, belum tentu jawaban itu sudah sempurna. Kalian bisa menambahkan lagi, ayo. Ayo silakan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 1, 2. Ada pertanyaan tidak? Kenapa kita diskusinya begini? Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang tanya jawab. Ayo. Kan masih bisa ditanyakan bagaimana ciri-ciri pertanyaan. Ayo silakan diberikan kesempatan. Kelompok yang lain bisa menambah supaya materinya menjadi lengkap. Ayo silakan. Jadi periode 1 dan periode 2 sama pertanyaan jawabannya. Yang satunya kan periode 2, satu periode 1. Kelompok 3 kan periode 2. Kelompok 2 ada apa ya? Pada kebudayaan global. Sampai siapa yang menjawab? Ada yang menjawab? Pilih. Ya. Seperti kapak, corong, dan nekara. Alat-alat yang dibawa oleh bangsa Melayu muda pada kebudayaan logam tadi dijawab oleh Gili, yaitu ada kapak, corong dengan nekara.
Sebutkan keturunan bangsa Melayu muda. Sudah tadi. Melayu muda tadi sudah dong? Yang lain ayo mungkin. Masih ada ciri-ciri kalian tidak singgung sama sekali. Ya toh? Sudah Mas? Sudah masih ada pertanyaan? Silakan. Sebutkan ciri-ciri fisik Beutuh Melayu. Ayo sebutkan ciri-ciri fisik Beutuh Melayu. Ciri-ciri fisiknya seperti apa? Siapa yang jawab ciri-ciri fisik Beutuh Melayu? Silakan. Ayo yang bisa silakan jawab. Siapa yang jawab? Oke, silakan. Ciri-ciri fisik bangsa Melayu adalah rambut lurus, kulit kuning, kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Rambut lurus, kulit kuning langsat, mata sipit, apa lagi? Sudah? Bagaimana penanya? Sudah pas? Masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke kelompok yang pertama atau kelompok terakhir? Sudah? Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok keduanya pertanyaan untuk kelompok 3. Ini bisa diulang. Dari suku bangsa mana yang merupakan keturunan bangsa Melayu muda adalah Jawa, Kebumian, Bugis. Saya serahkan Ibu Enes sebagai pengajar praktek dan Ibu Unex sebagai coaching. Jadi siang hari ini saya sebagai calon guru penggerak akan mengcoaching Ibu tentang pembelajaran yang Ibu sudah terapkan di kelas dalam kaitan dengan pembelajaran terintegrasi dengan KSE dan juga itu sudah penerapan teknik stop di kelasnya Ibu. Jadi ini saya akan tanyakan kira-kira dari kegiatan pembelajaran ini yang sudah Ibu terapkan di kelas itu hal-hal mana saja yang dianggap sudah baik, yang sudah dianggap bermanfaat bagi peserta didik atau bagi siswa. Waktu yang diberikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah saya suarakan itu, hal baik itu dengan adanya pembelajaran berfrekuensi tersebut, siswa menjadi lebih aktif dan kita guru juga lebih memahami karakter peserta didik. Seperti itu, jadi kita bisa membedakan anak ini dia punya kemampuan seperti ini, kemudian dia punya karakter seperti ini. Dari situ kita akan mampu untuk kebutuhan siswa itu kita bisa menjawab kebutuhan siswa dari Jadi itu yang pelaksanaan baru. Jadi dalam proses pelaksanaan ini itu mengharapkan pelaksanaan berdifferensiasi dengan integrasi dengan KSE dan teknik tadi itu yang sudah baik, itu sudah dilakukan. Itu baik. Jadi mungkin juga ada hal-hal mana yang ibu merasa bahwa itu harus kita lagi atau belum baik itu yang perlu ditingkatkan. Hal mana yang belum baik itu apa? Baik, terima kasih. Menurut saya selama kegiatan pembelajaran kemarin itu mungkin yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana cara memotivasi siswa. Karena saya merasa bahwa pembelajaran kemarin itu untuk motivasi siswa itu kurang. Mungkin di situ motivasi siswa itu yang Jadi
Itu kegiatan bagus. Selain motivasi, apa lagi yang perlu dikembangkan di kelas? Mungkin dengan pemanfaatan IT. Ada perlu dengan adanya kalau kita